saya Salsabila Al-Zauza akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan faktor dan akar penting yang mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan yang terkait dengan hasil perilaku dari mulut ke mulut, seperti keluhan, rekomendasi, dan pertukaran atau perpindahan. Kualitas layanan adalah usaha yang diciptakan perusahaan untuk mewujudkan kenyamanan bagi pelanggan agar pelanggan merasa mendapat nilai yang lebih dari yang diharapkan. Chang dan Ye mengemukakan bahwa kualitas layanan memiliki efek jangka panjang dalam membentuk kepuasan pelanggan menjadi loyal terhadap perusahaan. Sedangkan menurut para suraman, Zeita ML dan Berry, kualitas layanan adalah seberapa jauh perbedaan yang didapat antara kenyataan dan harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Kualitas pelayanan sendiri memiliki 5 dimensi, diantaranya yaitu yang pertama, tangible atau berwujud, yaitu penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya. Indikatornya yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan perlengkapan, serta penampilan pegawai. Yang kedua yaitu reliability atau keandalan, yaitu kemampuan pegawai untuk memberikan jasa yang telah dijanjikan dengan harapan yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga yaitu responsiveness atau daya tanggap, yaitu bagaimana perusahaan mampu melayani apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan cepat dan tepat. Yang keempat yaitu assurance atau kepastian, yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kelima yaitu empati, yaitu kepedulian dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Permatasari. Saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pelayanan yang berkualitas. Pelaksanaan pelayanan yang berkualitas yang pertama ada transparansi. Transparansi di sini diartikan sebagai pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional. Kondisional adalah pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan si pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat ada partisipatif. Partisipatif adalah pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperlihatkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak. Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun, khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Selain peningkatan kualitas pelayanan melalui pelayanan prima, pelayanan berkualitas juga dapat dilakukan dengan konsep pelayanan sepenuh hati. Pelayanan sepenuh hati yakni yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang, dan perasaan. Materi selanjutnya yaitu strategi menjaga kualitas layanan. Berikut strategi untuk menjaga kualitas pelayanan yaitu sikap personal. Pelanggan Anda ingin merasa mereka memiliki akses ke orang sebenarnya, bukan kepada mesin. Tawarkan lebih dari sekedar respon email otomatis. Manfaatkan media sosial dan berikan respon ketika pelanggan memposting sesuatu di halaman website Anda. Selanjutnya selalu ada untuk mereka. Bagian dari sentuhan personal adalah memastikan pelanggan Anda bisa menghubungi Anda. Misalnya, bila bisnis Anda bersifat online, sesekali temui pelanggan secara langsung atau tawarkan video call seperti Skype untuk pelanggan yang jauh. Bekerjalah lebih awal atau hingga larut malam bila perlu, terutama bila pelanggan Anda berada di zona waktu yang berbeda. Bahkan menyediakan alamat fisik perusahaan untuk pelanggan bisa membantu membangun kepercayaan dan mengingatkan mereka kalau perusahaan Anda benar-benar nyata. Selanjutnya, layani pelanggan Anda.
pastikan Anda memenuhi semua kebutuhan pelanggan, mempertimbangkan untuk menugaskan staf ke pelanggan tertentu agar mereka bisa membangun relasi. Tawarkan layanan VIP untuk pelanggan terbaik agar mereka tahu kalau mereka dihargai. Lakukan survei atau wawancara pelanggan untuk mendapatkan ide tentang layanan khusus yang pelanggan Anda sukai. Selanjutnya, ciptakan komunitas. Pelanggan akan merasa lebih dihargai bila Anda memperlakukan mereka sebagai anggota komunitas yang penting. Anda bisa mengikut sertakan pelanggan dengan berbagai cara, termasuk interaksi di website, media sosial, trade show, dan konvensi. Dan jangan lupa, ketika pelanggan datang ke forum-forum tersebut untuk belajar dari Anda juga bisa belajar dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Melida Sari dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang memberikan training layanan pada pegawai. Kegiatan training dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana keahlian, pengetahuan, dan kemampuan diubah menjadi suatu tindakan. Dan kegiatan ini dapat dilakukan pada pegawai baru maupun pegawai lama. Ada beberapa jenis training yang dapat dilakukan dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, apprentice training, yaitu menempatkan pegawai baru di bawah asuhan pegawai lama yang telah berpengalaman dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, in-service training. Ini terjadi setelah pegawai baru memulai tanggung jawab kerja pada institusi tertentu dan biasanya dilakukan selama istirahat dalam jadwal kerja. Dan yang ketiga, on-the-job training. Latihan ini dilaksanakan dengan segera menempatkan pegawai itu memangku jabatannya, akan tetapi masih didampingi oleh pegawai yang telah berpengalaman.